Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk kembali berdiskusi terkait dengan bagaimana Indonesia menjadi produsen halal dunia. Pak Wahyu, saya ingin bertanya Pak, ini bagaimana peran Bank Indonesia untuk membuat kebijakan supaya pengembangan industri dan ekosistem halal di dalam negeri ini bisa mencapai visi sebagai pusat produsen halal dunia nih Indonesianya nih Pak? Ya, untuk menjadi pusat industri halal, kemudian aspek kehalalan yang tersertifikasi itu menjadi sebuah keharusan, baik dalam pemenuhan pasar domestik maupun global. Oleh karena itulah, Bank Indonesia dalam rangka mencapai tujuannya untuk mencapai stabilisasi nilai rupiah, kemudian juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang P2SK, itu juga melakukan kegiatan pengembangan ekonomi syariah, baik mengembangkan ekonominya juga mendukung bagaimana pengembangan keuangan sosialnya. Nah, pengembangan ekonomi syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu melalui pendekatan pengembangan ekosistem industri halal secara end to end. Jadi baik pada sektor unggulan halal value chain yang mencakup makanan, minuman halal, kemudian juga pertanian, modest fashion, bahkan juga pariwisata untuk ramah muslim. Jadi cukup banyak yang kita lakukan. Oleh karena itulah, untuk mendukung upaya akselerasi untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, Bank Indonesia berkontribusi aktif mendorong sinergi untuk mengembangkan ekonomi syariah itu melalui 3 flagship program. Yang pertama, pengembangan halal global hub, ya, merupakan ekosistem sinergi produk halal yang terintegrasi dari hulu sampai hilir untuk mempercepat pengembangan produk halal unggulan lokal yang berorientasi kepada global, seperti yang kami lakukan itu untuk mengembangkan UMKM go global, promosi dagang internasional, mendukung kawasan industri halal, kemudian juga pelaksanaan Indonesia International Halal Trade Competition, ya. Kemudian juga bagaimana mendorong ya terbentuknya agregator untuk membantu UMKM kita untuk melakukan ekspor. Yang kedua, untuk mendukung akselerasi sertifikasi halal, juga Bank Indonesia membantu untuk mensertifikasi halalkan UMKM yang menjadi binaan. Kemudian juga bersama pemerintah kami juga bersama-sama berkolaborasi untuk memperbanyak sertifikasi rumah potong halal, kemudian juga mendukung pengembangan aplikasi digitalnya JPH, dan juga salah satu yang kita lakukan untuk bagaimana memperkuat ekspor fashion kita, Indonesia juga melakukan kegiatan pengembangan International Indonesia Modest Fashion. Nah, ini untuk bagaimana kita mengembangkan ekspor fashion kita, kemudian juga bagaimana untuk melahirkan desainer-desainer baru sehingga nanti ekspor fashion kita menjadi yang salah satu yang terbaik di dunia. Di samping ketiga kegiatan tersebut, Bank Indonesia juga melakukan kegiatan peningkatan literasi. Kalau kita tahu bahwa saat ini literasi ekonomi syariah masih cukup rendah, di tahun 2022 23%, sementara di tahun 2025 target kita ada 50%. Ini adalah perjalanan kita. Pak Wahyu, tadi ada 3 langkah yang dilakukan mulai dari hulu hingga hilir, mengakselerasinya, kemudian dari sisi sertifikasi halal, dan juga bagaimana terkait dengan literasinya. Pak Rianto, saya ingin bertanya Pak, ini terkait kerangka strategi nasional. Apakah sudah ada yang disusun Pak untuk menjadi acuan para pelaku industri? Sudah Mbak Jessica, jadi intinya memang tadi kan sudah saya sampaikan bahwa multiplier effect daripada pariwisata ini termasuk kepada sektor food dan juga sektor ekonomi kreatif. Nah, dalam kerangka itu, kita ini sebenarnya bisa menjadi showcase. Nah, untuk bisa menjadi showcase, pengembangan daripada pariwisata ramah muslim itu ada 3 pilar utama. Yang pertama udah pasti pengembangan industrinya sendiri, para pelaku usaha. Kemudian yang kedua adalah pengembangan destinasi tempat para pelaku usaha itu jualan lah gitu kira-kira ya, atraksi yang ada. Terus ketiga adalah pengembangan pemasaran. Nah, dalam kerangka itu, karena masalah pandemi kemarin, yang paling penting kita laksanakan sekarang ada 3 program utama. Yang pertama adalah peningkatan daya tahan usaha dan daya saing. Karena apa? Karena kan udah bertransformasi nih, semua udah landscape-nya udah berbeda dengan adanya post pandemi ini. Lebih kepada responsible, immersive, dan kemudian digital, ya, dan sustainability.
Nah, inilah yang kita perlu ada konsolidasi dari stakeholder untuk bisa bersama-sama untuk bisa mengembangkan industri pariwisata ini, termasuk dari sektor makanan dan minuman dan juga sektor ekonomi kreatif. Demikian Mbak. Jadi insya Allah dengan adanya kolaborasi dan inovasi ini, Oke. pariwisata bisa menjadi apa istilahnya showcase daripada industri halal. Oke, baik. Terima kasih Bapak Wahyu Purnama selaku Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia dan juga Bapak Rianto Sofian selaku Ketua Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia yang sudah memberikan insight-nya pada kami terkait bagaimana perkembangan dari industri halal di dalam negeri dan juga secara global. Sukses selalu Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.